Sebuah cerita horor dari akun Twitter @mitologue berjudul asli Lebih Dekat Dengan Mereka, yang bercerita tentang pengalaman horor pertama saat masih kecil. Pengalaman yang membuat lebih dekat dengan mereka, sosok yang tidak kasat mata, dan hal-hal gaib lainnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan simak dan semoga kalian berani. Salam horor. Anak kecil menari-nari, kakek-kakek misterius pengendara sepeda ontel, dan kuntilanak yang mengikutiku pulang, yang membuatku lebih dekat dengan mereka. Halo semuanya, selamat malam. Cerita kali ini merupakan pengalaman pertamaku yang membuat diriku menjadi lebih dekat dengan mereka. Kejadian ini terjadi di saat aku berumur 3-4 tahun. Kala itu usia yang belum mengenal tentang hal-hal gaib. Saat malam hari, kedua orang tuaku menitipkanku pada nenek. Ketika itu, mereka akan menginap di rumah bibi yang tidak jauh dari rumah nenek. Hari itu, bibiku sedang bertengkar dengan suaminya. Ibu dan ayah bermaksud menemani agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah menitipkanku, mereka langsung menuju rumah bibi dan aku lantas pergi tidur. Saat malam tiba, aku tidur bersama nenekku di ruang tengah. Beberapa jam tertidur lelap. Aku terbangun karena haus. Dalam gelap malam, aku ke dapur untuk mengambil air. Setelah minum, aku penasaran. Kemana orang tuaku? Mereka belum juga kembali dari rumah bibi. Karena aku mencari orang tuaku, aku pun keluar rumah sendiri. Pada saat itu, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 1 atau 2 malam. Karena suasana saat di luar rumah sudah sepi, tidak ada aktivitas. Oh iya, rumah nenekku ada di tengah perkampungan padat penduduk di daerah Bandung. Lebih tepatnya perbatasan antara Bandung dan Cimahi. Aku pun keluar mencari ibuku tanpa rasa takut hal-hal lain. Tempat yang aku kunjungi pertama adalah rumah tukang jahit. Aku menuju tempat itu karena aku dan ibuku sering mengunjungi tukang jahit tersebut. Yang tidak aku ketahui adalah rumah tukang jahit itu persis di samping makam yang ditutupi oleh pagar tinggi. Jadi, anak kecil sepertiku dulu tidak bisa melihat bahwa itu adalah pemakaman. Setelah sampai di rumah tukang jahit tersebut, aku melihat pintu sudah tertutup dan tidak lagi ada kegiatan di tempat tersebut. Aku pun melanjutkan perjalanan untuk mencari ibuku. Tempat kedua yang aku kunjungi adalah rumah bibiku. Rumah bibiku berada di ujung gang seberang gang rumah tukang jahit. Tidak terlalu jauh dari situ. Aku pun memasuki gang itu dan maju terus menuju rumah bibiku. Dari kejauhan sudah terlihat lampu ruang tengah bibiku masih menyala. Aku pun berlari menuju rumah bibi. Setelah sampai di rumah bibi, samar-samar terdengar alunan musik tradisional Sunda seperti kecapi dan suling. Aku tidak langsung mengetuk atau membuka pintu untuk masuk. Aku mengintip melalui jendela untuk mengetahui ada apa dan siapa saja di dalam. Namun, saat aku mengintip, aku terkejut. Ternyata masih ada banyak orang di dalam rumah bibiku. Di sana, aku melihat pemandangan tidak biasa. Aku melihat sekumpulan orang dewasa yang sedang duduk melingkar. Tubuh mereka bergerak ke kiri dan ke kanan seperti orang yang sedang mengaji.
Namun, yang paling aneh itu bukan dari para orang dewasa yang duduk melingkar, tapi di tengah lingkaran itu ada seorang anak kecil yang sedang menari-nari di tengah lingkaran. Anak kecil itu mungkin setinggi aku. Dia menari secara teratur seperti sudah ada yang mengarahkan. Anak kecil itu menari sembari diperhatikan oleh orang-orang dewasa tersebut. Aku pun merasa aneh. Pada malam begini, anak kecil dibiarkan menari-nari di tengah acara orang dewasa. Merasa ada yang tidak beres. Aku pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalam rumah bibiku dan kembali pulang ke rumah nenekku. Aku pun pergi dari rumah bibi, masih bertanya-tanya di dalam kepalaku, siapa anak kecil yang menari tadi? Nanti pagi akan kutanyakan pada orang tuaku. Pada perjalanan pulang, aku keluar dari gerbang gang rumah bibiku. Jalanan masih sepi seperti awal aku pergi dari rumah nenek. Namun, ada satu hal yang baru aku sadari bahwa itu adalah kejadian yang aneh. Saat buka gerbang gang, terdengar suara bel sepeda dari arah kanan. Saat aku menengok, aku melihat ada kakek-kakek memakai sepeda ontel dari arah kananku. Awalnya, kukira itu pesepeda biasa, sampai aku melihat wajahnya. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, matanya menatap kosong ke depan. Coba bayangkan, jika kalian melihat anak kecil berusia 3 tahun berkeliaran tengah malam dekat kalian, akan kalian tanya, atau kalian tolong bukan? Berbeda dengan kakek-kakek ini, dia hanya terus menatap ke depan. Aku pun memperhatikan si kakek itu sampai si kakek berbelok ke kiri dan menghilang dari pandanganku. Kengerian belum berakhir sampai situ. Sesaat setelah aku menengok ke kiri untuk melihat si kakek, aku pun perlahan menengok ke kanan ke arah tujuanku, yaitu rumah nenek. Namun, sesaat setelah menengok ke kanan, aku dikejutkan oleh sosok wanita. Wanita itu mengenakan rok hitam panjang dan kemeja hitam. Wanita itu juga mengenakan topi bundar hitam seperti topi fedora. Wanita itu melirik ke arahku lalu mendekatiku. Pada saat seusia itu, aku tidak merasa takut ataupun curiga terhadap wanita itu. Kedatangan wanita itu seiring dengan wangi bunga melati dan sedikit bau amis darah. Si wanita pun berjongkok di depanku sambil tersenyum. Dia berkata, "Ayo, pulang." Aku pun hanya mengangguk dan menggandeng tangannya lalu berjalan menuju rumah nenek. Saat berjalan, aku merasakan dingin dari telapak tangan wanita itu. Sesekali melihat ekspresi wanita itu, dingin, tidak ada emosi dalam wajahnya. Saat berjalan pun wanita itu tidak berhenti berkidung. Dia terus berkidung Sunda seakan sedang menikmati perjalanan. Sesampainya di depan rumah nenek, wanita itu membukakan pintu dan mempersilahkanku untuk masuk pertama. Saat aku masuk dan menengok ke belakang, wanita tersebut sudah pergi entah kemana. Bau-bauannya pun hilang. Aku berpikir, mungkin itu tetangga nenekku. Tak ambil pusing, aku langsung cuci kaki dan beranjak tidur kembali. Hari
Hari menjelang pagi, aku terbangun dan melihat orang tuaku sudah ada di rumah nenek. Aku pun langsung menghampiri mereka dan bertanya apa yang tadi malam aku lihat di rumah bibi. Bu, kemarin yang joget-joget di rumah bibi, siapa itu? Tanyaku. Siapa yang joget-joget? Kamu lihatnya jam berapa? Tanya balik ibuku. Ibuku terlihat bingung dengan pertanyaanku, begitu juga ayahku. Tadi malam, aku kan keluar cari ibu ke rumah penjahit dulu, tapi tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku pergi ke rumah bibi. Pas di rumah bibi, aku ngintip di kaca ada anak kecil nari-nari, dikelilingi orang gede. Banyak kok orang gedenya. Aku tidak jadi masuk, takut mengganggu. Jadi aku pulang lagi, jelasku kepada kedua orang tuaku. Orang tuaku saling tatap dan kebingungan, seolah tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Lalu orang tuaku bertanya padaku jam berapa aku keluar, dengan siapa aku keluar. Aku tadi malam keluarnya jam 1 atau jam 2 malam. Terus pas pulang dari rumah bibi, aku lihat kakek-kakek pakai sepeda ontel melewatiku. Terus pas mau jalan pulang, aku dianterin sama teteh-teteh pakai baju hitam. Pas sudah sampai rumah, teteh-tetehnya tidak ada. Ya sudah, aku masuk. Pernyataanku kepada orang tuaku. Orang tuaku langsung menjelaskan bahwa kemarin di rumah bibi itu tidak ada siapa-siapa. Mereka sudah tidur dan tidak mungkin ada anak kecil yang menari. Sepupuku sudah tidur bersama bibiku. Ibuku lalu menghampiri rumah tetangga yang mempunyai CCTV yang kebetulan mengarah ke arah jalanan yang menuju rumah nenekku. Setelah dicek, alangkah terkejutnya orang tuaku setelah melihat video saat aku berjalan pulang sekitar jam 2 malam. Terlihat aku pulang sendirian dan tanganku seolah sedang digandeng makhluk tidak kasat mata. Itulah pengalaman pertamaku menjadi lebih dekat dengan mereka. Seiring berjalannya waktu bertambah usia bertambah pula kejadian mistis yang aku alami. Bibiku sudah pindah dari rumah itu sekitar tahun 2013. Dan benar saja, rumah yang dulu ditempati itu, ada sosok nyai yang menempati rumah tersebut. Nyai tersebut selalu diam di bawah tangga yang menuju ke lantai 2. Sudah banyak kejadian mistis yang menimpa para penghuni rumah tersebut. Namun, ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya, siapa perempuan bergaun hitam yang membawaku pulang saat itu?